Angin laut Mediterania berhembus pelan. Tetapi, di balik dinding batu raksasa itu, sebuah kota sedang menunggu takdirnya. Di abad ke-7, dunia belum stabil. Kekaisaran besar melemah, jalur perdagangan diperebutkan. Dan di pesisir Mesir, berdiri satu kota yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan. Alexandria. Ia bukan sekedar pelabuhan, ia adalah gerbang Mesir, benteng pertahanan terakhir Kekaisaran Bizantium di Afrika Utara. Dindingnya tinggi, menaranya mengawasi laut, armada perang berjaga di cakrawala. Namun, dari arah timur, sebuah kekuatan baru bergerak perlahan namun pasti. Pasukan yang datang bukan sekedar membawa pedang, mereka membawa gelombang perubahan. Dipimpin oleh seorang komandan yang tenang dan strategis, Amr ibn al-As, mereka telah menaklukkan wilayah demi wilayah di Mesir. Kini, mereka berdiri di hadapan kota yang selama berabad-abad dianggap tak tergoyahkan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Alexandria bisa bertahan, tetapi apakah dunia lama siap menghadapi dunia yang baru? Di balik dinding batu dan layar kapal perang, sebuah pengepungan akan dimulai. Dan ketika gerbang kota itu akhirnya terbuka, sejarah Mediterania tidak akan pernah sama lagi. Sebelum gerbang Alexandria dikepung, Mesir telah lebih dulu berguncang. Tahun-tahun sebelumnya, wilayah ini berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Namun kekaisaran itu tidak lagi berada di puncak kekuatannya. Perang panjang melawan Persia menguras sumber daya. Pajak tinggi membebani rakyat. Ketegangan agama antara otoritas Bizantium dan komunitas Kristen Koptik Mesir memperlemah stabilitas dalam negeri. Ketika pasukan Muslim memasuki Mesir pada tahun 639 Masehi, mereka bukan hanya menghadapi benteng dan tentara, mereka memasuki wilayah yang secara politik sudah rapuh. Di bawah komando Amr ibn al-As, gerakan militer dilakukan dengan pendekatan bertahap. Kota demi kota direbut melalui kombinasi pertempuran, negosiasi, dan tekanan strategis. Benteng Babylon di Mesir jatuh. Fustat didirikan sebagai pusat administrasi baru, dan jalur suplai Bizantium perlahan terputus dari pedalaman. Namun satu simbol kekuasaan masih berdiri kokoh di utara, Alexandria. Kota ini bukan kota biasa. Ia memiliki tembok berlapis, menara pertahanan tinggi, pelabuhan ganda yang memungkinkan armada Bizantium memasok bantuan dari laut. Selama laut masih terbuka, Alexandria tidak sepenuhnya terisolasi. Bagi Bizantium, mempertahankan kota ini berarti mempertahankan Mesir. Bagi pasukan Muslim, menaklukkannya berarti mengunci kemenangan secara permanen. Pengepungan tidak dimulai dengan dentuman besar. Ia dimulai dengan perhitungan. Pasukan darat bergerak mengitari kota, menguasai jalur suplai, memastikan bahwa tekanan tidak hanya datang dari satu arah. Tidak ada serangan frontal besar-besaran yang gegabah. Tidak ada keputusan emosional. Yang ada adalah strategi jangka panjang. Hari demi hari, bulan demi bulan, ketegangan meningkat. Di dalam kota, garnisun Bizantium menunggu bala bantuan dari Konstantinopel. Di luar tembok, pasukan Muslim memperketat posisi. Perang psikologis mulai bekerja. Persediaan makanan menyusut. Harapan akan bantuan laut semakin tipis. Dan para pemimpin kota mulai mempertimbangkan satu pertanyaan sulit. Apakah Alexandria masih bisa dipertahankan? Negosiasi sempat terjadi. Perjanjian sementara dibicarakan. Namun kepercayaan di antara kedua pihak sangat rapuh. Sementara itu, peta kekuasaan kawasan terus berubah. Apa yang terjadi di luar tembok Alexandria bukan lagi sekadar konflik lokal. Ia adalah bagian dari ekspansi yang lebih luas di bawah kekhalifahan Rashidin, sebuah kekuatan baru yang bergerak cepat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Setiap hari pengepungan menandai satu kenyataan. Waktu tidak berpihak pada Bizantium.
Dan semakin lama kota bertahan, semakin mahal harga yang harus dibayar. Di tepi Laut Mediterania itu, dua dunia saling menatap. Satu berusaha mempertahankan kejayaan lama, yang lain membangun fondasi kekuasaan baru. Dan benturan keduanya tinggal menunggu momen penentuan. Fajar menyingsing di atas Alexandria. Kabut tipis menyelimuti tembok batu yang menjulang tinggi. Di luar kota, barisan pasukan membentuk formasi. Infanteri di garis depan, pemanah bersiap di belakang. Unit bergerak menjaga sayap. Komando berada di tangan Amr ibn al-As, seorang perwira yang memahami bahwa kemenangan bukan soal keberanian semata, tetapi pengaturan momentum. Serangan awal bukan untuk menembus tembok, melainkan untuk menguji respons. Panah dilepaskan dari kedua sisi, batu dilontarkan dari atas benteng. Serangan kecil dilakukan untuk memancing pergerakan pertahanan. Bizantium membalas dengan disiplin militer khas Romawi Timur. Gerbang diperkuat, menara pengawas aktif sepanjang malam. Patroli laut menjaga pelabuhan agar suplai tetap masuk. Beberapa kali terjadi bentrokan terbuka di luar perimeter kota. Unit kavaleri ringan bergerak cepat, mencoba memutus komunikasi dan suplai. Pasukan Bizantium melakukan sorte, serangan keluar dari gerbang, untuk mendorong pasukan pengepung menjauh dari dinding. Pertempuran jarak dekat pun tak terhindarkan. Debu berterbangan, perisai saling menghantam. Formasi diuji oleh tekanan dan kelelahan. Namun tidak ada satupun pihak yang mampu memperoleh kemenangan mutlak dalam satu hari. Karena ini bukan pertempuran satu malam. Ini adalah perang ketahanan. Di malam hari, api unggun menyala di kedua sisi. Luka dirawat, strategi diperbaharui, moral diuji. Pasukan pengepung memperketat blokade darat, menguasai jalur distribusi makanan dari pedalaman. Mereka tidak memaksakan penyerbuan frontal besar-besaran, karena tembok Alexandria terlalu kuat untuk diserang secara gegabah. Sebaliknya, tekanan dilakukan perlahan. Beberapa benteng luar dan pos pertahanan kecil di sekitar kota berhasil direbut. Ini mempersempit ruang gerak garnisun Bizantium. Sementara itu, di dalam kota kecemasan tumbuh. Setiap dentuman dari luar tembok bukan hanya suara perang, tetapi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Armada laut Bizantium memang masih mampu membawa bantuan, tetapi kekuatan darat mereka semakin terisolasi. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin jelas bahwa pertempuran ini tidak akan ditentukan oleh satu serangan heroik. Ia akan ditentukan oleh daya tahan. Dan dalam perang ketahanan, pihak yang mampu mengontrol wilayah sekitar biasanya memegang keunggulan. Hari demi hari, keseimbangan mulai condong. Andok Alexandria masih berdiri, tetapi posisi strategisnya semakin terjepit. Pertempuran bukan lagi soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling siap menunggu. Dan di titik itulah arah sejarah mulai berubah. Musim berganti, tetapi pengepungan belum berakhir. Di balik tembok tinggi Alexandria, garnisun Bizantium semakin tertekan. Benteng yang selama ini dianggap tak tertembus mulai menunjukkan kelemahannya. Bukan pada batu dan menara, tetapi pada logistik dan waktu. Armada laut memang masih bisa berlayar, namun jarak ke pusat kekuasaan di Konstantinopel terlalu jauh. Bantuan yang dijanjikan tak kunjung tiba dalam jumlah yang menentukan. Di luar kota, pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As tidak terburu-buru. Mereka memahami satu hal penting. Alexandria tidak harus dihancurkan untuk ditaklukkan. Strateginya jelas, tekan, isolasi, dan tunggu. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa pengepungan berlangsung berbulan-bulan, bahkan mendekati 1 tahun. Kontrol atas wilayah pedalaman membuat kota perlahan kehilangan kedalaman pertahanannya. Di dalam tembok, ketegangan meningkat. Persediaan makanan menipis, moral pasukan turun. Penduduk sipil hidup dalam ketidakpastian. Setiap hari, dari menara pengawas, prajurit Bizantium memandang ke daratan.
melihat perkemahan pasukan Muslim yang tetap kokoh, disiplin, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tekanan psikologis menjadi senjata yang sama kuatnya dengan pedang. Akhirnya, negosiasi kembali dibuka. Perundingan antara perwakilan Bizantium dan pasukan Muslim berlangsung dengan hati-hati. Syarat-syarat dibahas: jaminan keamanan bagi penduduk, perlindungan tempat ibadah, dan ketentuan penarikan pasukan Bizantium. Bagi Bizantium, mempertahankan kota berarti mempertaruhkan lebih banyak korban. Bagi pasukan Muslim, kemenangan melalui perjanjian lebih menguntungkan daripada kehancuran total. Dan kemudian, keputusan itu diambil. Pada tahun 642 Masehi, Alexandria secara resmi diserahkan. Gerbang kota dibuka. Tidak ada pembantaian besar yang tercatat dalam sumber-sumber utama. Tidak ada penghancuran massal infrastruktur. Yang terjadi adalah transisi kekuasaan. Bendera Bizantium diturunkan. Kekuasaan administratif berpindah tangan. Dan Mesir, untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, tidak lagi berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Namun, sejarah belum selesai. 3 tahun kemudian, armada Bizantium kembali. Dengan kekuatan laut, mereka sempat merebut kembali Alexandria. Kota itu kembali menjadi medan perebutan. Tetapi, momentum telah berubah. Pada 646 Masehi, pasukan Muslim kembali mengambil alih kota ini. Kali ini secara permanen, di bawah struktur kekuasaan kekhalifahan Rashidin. Sejak saat itu, Alexandria tidak lagi menjadi benteng Bizantium. Ia menjadi bagian dari tatanan politik baru yang akan membentuk sejarah Afrika Utara selama berabad-abad. Dan di titik itulah, pengepungan Alexandria berhenti menjadi sekadar peristiwa militer. Ia berubah menjadi simbol. Simbol bahwa bahkan kota terkuat sekalipun tidak kebal terhadap perubahan zaman. Dengan jatuhnya Alexandria, Mesir tidak lagi berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Dan perubahan ini bukan hanya administratif, ia bersifat strategis. Mesir adalah lumbung gandum Mediterania. Siapa yang menguasainya, menguasai suplai pangan dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Bagi Bizantium, kehilangan Alexandria berarti kehilangan pusat logistik vital. Bagi kekuatan baru di bawah kekhalifahan Rashidin, ini adalah pijakan kokoh untuk ekspansi lebih jauh ke Afrika Utara. Namun yang menarik, Alexandria tidak dihancurkan. Ia tidak berubah menjadi kota mati. Pelabuhannya tetap aktif, perdagangannya berlanjut, struktur administrasi perlahan beradaptasi. Pusat pemerintahan baru memang didirikan di Fustat, bukan di Alexandria. Tetapi kota ini tetap menjadi simpul ekonomi penting. Transisi ini menunjukkan sesuatu yang jarang dibahas dalam narasi peperangan, bahwa perubahan kekuasaan tidak selalu identik dengan pemusnahan total. Seringkali ia adalah proses penyesuaian. Secara geopolitik, dampaknya jauh melampaui Mesir. Dengan hilangnya Alexandria, jalur laut Mediterania Timur mengalami pergeseran keseimbangan. Bizantium kehilangan salah satu benteng utamanya di selatan. Kekuatan baru memperoleh akses langsung ke laut. Ini membuka jalan bagi dinamika baru dalam perdagangan, diplomasi, dan militer di kawasan tersebut. Dan lebih dari itu, jatuhnya Alexandria mempercepat perubahan struktur dunia Mediterania. Selama berabad-abad, wilayah ini didominasi oleh kekuatan Romawi dan Bizantium. Kini, sebuah entitas politik baru muncul sebagai pemain utama. Sejarah tidak berhenti di tahun 642 atau 646. Peristiwa ini menjadi awal dari transformasi panjang Afrika Utara, baik dalam politik, budaya, maupun ekonomi. Bahasa berubah, administrasi berubah, jaringan kekuasaan berubah. Namun, kota itu tetap berdiri. Alexandria terus menjadi pelabuhan, terus menjadi titik temu peradaban, terus menjadi saksi bahwa sejarah bergerak dalam gelombang. Ada masa ketika satu kekaisaran mendominasi, lalu datang masa ketika kekuasaan itu bergeser. Dan di setiap pergeseran, ada kota-kota yang menjadi panggungnya. Alexandria adalah salah satunya. Ia bukan hanya medan perang. Ia adalah simbol transisi dunia lama menuju tatanan baru.
Jatuhnya Alexandria bukan hanya kisah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia adalah kisah tentang momentum, tentang bagaimana dunia lama perlahan memberi ruang bagi dunia yang baru. Dan mungkin itulah yang selalu terjadi dalam sejarah. Satu gerbang tertutup, gerbang lain terbuka. Jika hari ini kita menelusuri kembali peristiwa ini, bukan untuk memilih sisi, melainkan untuk memahami bagaimana perubahan besar terjadi. Karena setiap kota besar menyimpan pelajaran, dan setiap pergeseran kekuasaan meninggalkan jejak yang membentuk masa depan. Jika kamu ingin terus menelusuri momen-momen ketika arah dunia berubah, ketika benteng runtuh dan sejarah bergeser, ikuti perjalanan ini. Subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang memahami bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu. Ia adalah fondasi dunia yang kita tinggali hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.